Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Gereja Kasih Kristus yang berbahagia. Pada hari ini kita akan beribadah bersama-sama, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Dan sebelum itu kita akan bersekutu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat setiap berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur punya Allah Immanuel. Allah yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Bapa. Bapa yang selalu setia untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan. Bareng-bareng kita akan memuji Tuhan. Kita akan selalu berapi-api untuk memuji Tuhan. Are you ready to clap your hands together? Sama-sama kita ucap.
Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita Raja atas segala raja. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau nyanyikan lagu ini. Kita percaya bahwa dalamnya samudra lebih dalam dari kasih. Yes. Dalamnya samudra lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus kan tuntun hidup. mari jemaat Tuhan katakan. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Mari saudara. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Hanya Kau Raja, Kau Raja atas segalanya Tuhan. atas segala Dengan sungguh katakan. hanya Kau Raja, atas segalanya. Mari semua jemaat Tuhan katakan. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, hanya Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau terus mengajarkan kami Bapa, dalam setiap keadaan kami pada saat hari ini Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap bersyukur Tuhan. Yes. Kami bersyukur Bapa untuk setiap permasalahan yang terjadi Tuhan.
Kami juga bersyukur Tuhan untuk kondisi saat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau yang akan pulihkan Tuhan. Kau yang akan pulihkan bangsa kami. Amin. Kau yang akan pulihkan negeri kami Tuhan. Bahkan Kau juga pulihkan dunia kami Tuhan. Amin. Thank you Lord. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Ucapkan kami Tuhan, Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. sebab yang kami percaya Tuhan, Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu ajarkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur. dalam kelemahanku. Sebab yang kami percaya, Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, ini kerinduan kami Tuhan. tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku,
Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami tetap mau belajar ucapan syukur dalam setiap kondisi keadaan apapun Tuhan. Dan kami juga ingin mendengarkan pesan-Mu untuk kami semua dalam situasi saat ini. Biarlah Roh Kudus urapi kami dan berbicaralah kepada kami secara pribadi lepas pribadi. Dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Selamat pagi semuanya, GCA Kasih Kristus. Kita ketahui pada saat sekarang ini, di mana kondisi yang melanda dunia dan lebih dari 100 negara yang sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Demikian juga negara kita Indonesia yang sedang menghadapinya. Dan ini adalah musuh yang tidak kelihatan tetapi mempunyai dampak yang besar di dalam semua area kehidupan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya dalam peristiwa ini saya teringat dan saya didorong oleh Tuhan dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel bersama dengan Yosua. Pada waktu itu Yosua sebagai pemimpin yang masih muda menggantikan Musa. Dia juga adalah seorang yang menaklukkan tempat kota yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu ngasih Tuhan bahwa Yosua dalam peperangan ini dia menghadapi, dia menaklukkan memang musuh yang kelihatan. Tetapi kita saat yang dalam situasi menghadapi pandemi COVID-19 ini, menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Tetapi ada sesuatu yang kesamaan, yaitu sedang di dalam seperti dalam perang. Ya, kita sedang membunyikan gong perang. Bapak Ibu, karena sampai sekarang pun para ilmuwan sedang berusaha dengan keras, dengan bekerja keras dan berjuang untuk mendapatkan vaksin untuk COVID-19 ini. Tetapi mereka masih berusaha, berlomba-lomba untuk menghadapinya. Berarti mereka juga sedang berjuang. Ya, seperti kita sedang dalam keadaan perang. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau Yosua dia menghadapi perang yang kelihatan, tapi kita sedang berperang yang tidak kelihatan. Nah, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai gereja, bagaimana kita menyikapi, menghadapi hal seperti ini. Ya. Dan saya mau mengajak kita bersama-sama membuka di dalam seperti yang saya tadi katakan, kitab Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal pertama, ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bagaimana Yosua, dia juga sebagai seorang, katakanlah sebagai seperti penakluk. Dia sedang menghadapi dalam suatu peperangan. Dan kita juga saat ini sedang seperti dalam peperangan. Sedang berusaha menaklukkan virus corona ini. Dan bagaimana kita sebagai gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan,
banyak orang-orang yang kita dengar bahwa banyak kita dengar ada orang-orang yang mulai mengalami kepanikan, mulai mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan akhirnya menjadi stres, Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena merasa tidak aman, di mana-mana merasa sudah tidak aman, sehingga mengalami sesuatu tekanan di dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, itu tidak bisa kita mungkiri, gak bisa kita mungkiri. Kenapa Bapak Ibu kasih Tuhan? Karena pada saat kita bangun tidur, waktu bangun tidur kemudian setelah kita lihat berita di mana-mana, mulai dari mungkin pada saat kita pegang handphone kita, banyak di WA kita ada berita-berita tentang COVID-19 ini, Bapak kasih Tuhan. Dan juga kita bisa melalui Facebook, ya, melalui koran ataupun melalui televisi kita mendengar banyak hal-hal seperti itu. Dan saudara, akhirnya membuat kita seperti yang tadi mengalami ketakutan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, terakhir kita mau seperti terfokus ke dalam berita-berita tersebut. Hari ini saya mau katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua pada waktu itu di dalam Yosua pasal 1 ayat pertama dan kedua, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yosua dan bersama dengan orang-orang Israel, mereka telah dijanjikan untuk menerima tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan, tanah Kanaan, Bapak kasih Tuhan. Pada saat itu, tapi mereka harus menaklukkannya. Bapak Ibu, kita juga bahwa dipercayakan bahwa Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita di dalam setiap kondisi. Dan saat ini seperti kita berusaha menaklukkan apa yang sedang situasi sekarang ini. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, kemudian Tuhan berbicara kepada Musa. Saat ini seperti ini, demikian juga seperti Tuhan ingin menyampaikan pesan untuk kita semuanya. Bahwa dalam kondisi seperti ini katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Bapak Ibu, yang pertama, cara kita menyikapi COVID-19 ini, yang pertama adalah jangan lupa memperkatakan firman. Seperti Yosua, Tuhan berkata kepada Yosua, dikatakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Yang dimaksud kitab Taurat ini adalah kelima kitab yang ditulis oleh Musa. Nah saudara dikasih Tuhan, apa yang supaya Musa boleh mengingat sendiri apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan, apa yang telah disuruh oleh Tuhan kepada dia. Nah saudara, pada Tuhan katakan jangan lupa memperkatakan. Bapak Ibu, kita sekarang ini terlalu banyak mendengarkan berita mengenai situasi pandemi COVID-19 ini. Dan akibat terlalu banyak mendengar, sehingga kita lupa apa yang telah Tuhan pernah janjikan. Apa yang Tuhan pernah katakan bahwa dia akan menyertai, dia akan menolong, dia menjadi batu karang kita, dia akan melepaskan kita. Dan Bapak kasih Tuhan, berarti yang pertama sikap kita adalah kita punya pilihan. Apakah selama ini kita selalu fokus kepada berita-berita
bukan berarti, saya mau katakan bukan berarti kita tidak lagi mendengarkan televisi, berita yang yang terakhir, apa yang sedang situasi sekarang ini, bukan demikian. Tetapi kita terlalu fokus ke situ. Ya, sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan sukacita. Apa yang terjadi, kita merasa tidak aman, Bapak Ibu Tuhan. Bapak Ibu, kalau misalnya seorang ibu kalau yang ke pasar karena memang pemerintah menyuruh kita tinggal di rumah, tapi kita juga memerlukan untuk bekal. Kita ke pasar, Bapak Ibu, memang kita diminta waktu kita saking hati-hatinya, mungkin habis belanja kita kontak dengan orang lain, kita nggak tahu apakah itu orang tersebut pembawa atau bukan, saudara. Pada saat kemudian pada uangnya yang kita kembalian atau kita kemudian sayur atau daging, kemudian kita nggak tahu nanti plastiknya, saudara kasih Tuhan, apakah nanti sudah kena atau belum. Di mana-mana kita merasa nggak nyaman lagi, Bapak kasih Tuhan. Tapi akhirnya kenapa? Kita jadi fokus ke situ. Dan saat ini Tuhan katakan kepada kita, jangan kita situ, tapi marilah kita fokus kepada membicarakan firman Tuhan. Mulailah kita, jangan lagi membicarakan, saudara, membicarakan COVID-19, tapi kita membicarakan firman Tuhan. Kenapa? Pada saat kita membicarakan firman Tuhan, iman kita menjadi timbul. Amin. Kenapa, Bapak Ibu Tuhan? Di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, Roma 10 ayat ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, Bapak kasih Tuhan, sekarang kita lebih fokus kepada membicarakan firman Tuhan. Kita membicarakan firman yang membuat kita ada kelegaan, Bapak kasih Tuhan. Yang membuat kita ada rasa sukacita damai. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada saat kita membicarakan, telinga kita mendengar, akhirnya iman kita menjadi timbul. Ya. Iman kita menjadi timbul, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, perkataan Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya menyarankan di dalam situasi sekarang ini, lebih banyak kita jangan lagi berfokus kepada, saudara, berita-berita, kejadian-kejadian, ya, orang-orang yang mungkin di tengah jalan mungkin ada yang lebah, yang pingsan, yang mungkin ada karena virus corona ini. Bapak Ibu, lebih baik mari kita membicarakan firman Tuhan. Bagikan kepada teman-teman firman Tuhan. Ngomong kepada, perkatakan, bicarakan firman Tuhan. Sehingga membuat kita merasa lebih kuat. Ya Bapak si Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua, yang pertama kita menyikapinya, mari kita memilih fokus kepada membicarakan lagi, boleh kita dengar berita, tapi kita lebih fokus kepada firman Tuhan. Makanya firman Tuhan kata, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Yang kedua Bapak isi Tuhan, kita kembali di dalam Yosua pasal 1 ayat ke-8. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan meminta kita tadi memperkatakan, kemudian sekarang renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Bapak Ibu,
apakah saya bisa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Saya banyak hal-hal yang harus saya kerjakan. Apakah saya bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Tadi kita diminta memperkatakan, sekarang kita renungkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa kalau Tuhan meminta kita merenungkan firman Tuhan, berarti pasti kita bisa melakukannya. Merenungkan firman Tuhan adalah memikirkan. Kita fokus kepada apa yang kita ucapkan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Seperti yang saya tadi katakan bahwa pada saat situasi seperti ini, mungkin kita bisa memperkatakan firman seperti yang kita di dalam salah satu contohnya di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ketiga. Mazmur 91 ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Waktu kita memperkatakan bahwa Tuhanlah menjadi pelepas kita, Tuhanlah yang melepaskan kita dari penyakit sampar. Ya. Dan ayat yang ke-9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Pada saat kita memperkatakan, Tuhan katakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Berarti kita bisa tempat Tuhan menjadi tempat perlindungan kita yang aman. Saat ini Bapak Ibu kasih Tuhan, hampir lebih dari 100 negara, lebih dari 100 negara mengalami pandemi ini. Walaupun kita keluar negeri pun gak bisa saat ini. Ya, walaupun kita mau kemanapun kita gak bisa. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan saya pernah diperkirakan juga ada 1,5 miliar manusia sedang ada di rumah. Karena supaya jangan menyebar kepada virus kepada yang lain. Nah, saudara kasih Tuhan, pada saat kita memperkatakan firman bahwa Tuhanlah tempat perlindungan, kita mau kemana? Katakan tadi, kita mau keluar negeri juga nggak bisa, hampir lebih dari 100 negara. Pada saat kita katakan bahwa Tuhan tempat perlindungan, kita merasa aman, Bapak kasih Tuhan. Kita merasa iman kita timbul pada saat kita memperkatakan firman. Tuhan katakan jangan lupa memperkatakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenapa? Kenapa Tuhan katakan jangan kau lupa? Padahal Yosua adalah orang yang dekat kepada Musa. Dia pernah melihat dia hidup bersama dengan Musa di pertengahan dan tidak jauh pada waktu Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dan Yosua melihat bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel dari 10 wabah. Dari 10 wabah yang menimpa bangsa Mesir. Dan Yosua melihat semua peristiwa yang luar biasa tersebut. Bagaimana Tuhan melindungi Yosua. Tuhan melindungi orang-orang Israel. Dia melihat Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu air menjadi darah dan terakhir waktu orang-orang anak-anak sulung yang mati dan bagaimana Tuhan memelihara dan orang-orang Israel luput dari anak-anak sulungnya mati Bapak kasih Tuhan. Yosua melihat
juga pada waktu dia keluar dari Mesir, di mana laut mati yang bisa terbelah, Bapak isi Tuhan. Dan dia menyaksikan, oleh sebab itu Bapak isi Tuhan, oleh sebab itu dia tahu bahwa Tuhanlah tempat pelindungan kita. Dalam situasi ini, mari kita lebih juga memperkatakan firman bahwa Tuhanlah tempat pelindungan kita semuanya. Bapak Ibu, pada saat kita merenungkan, apakah bisa siang dan malam? Bapak Ibu, kita ingin di dalam, kalau kita membaca kitab Yosua ini, bahwa engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita maunya bisa berhasil dan mau beruntung. Tetapi kita tidak mau merenungkan firman Tuhan. Ya. Kenapa? Karena firman Tuhan bukan saja tadi ada janji bahwa Tuhan melindungi kita. Tuhan menjadi tempat pelindungan kita yang paling aman. Dan Tuhan memelihara kita, menyertai kita. Tapi di dalam firman Tuhan juga tertulis semua rahasia kehidupan yang berhasil dan beruntung. Semua yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, untuk baik dalam pernikahan, di dalam keluarga, di dalam hubungan, di dalam semuanya, di dalam kita kekurangan hikmat, di dalam bagaimana kita bersikap, semuanya ada di dalam firman Tuhan. Tapi kita tidak mau merenungkan firman. Kita hanya mau bagaimana kita cuma hanya berdoa, Tuhan tolong keluarga saya, Tuhan tolong pernikahan saya, Tuhan tolong di dalam bisnis saya. Karena apa? Karena kita katakan bahwa Tuhan akan membuat kita berhasil dan beruntung. Tapi kita gak mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu waktu kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Kita bisa. Bapak Ibu, apakah kita pernah mempunyai pikiran yang khawatir? Saya yakin kita semua punya perenungan atau pikiran yang khawatir. Pada saat kita khawatir, walaupun kita bekerja, ya, waktu kita seorang ibu membersihkan rumah, pada waktu dia memasak di dapur, tapi waktu dia mengerjakannya, tapi pikirannya masih bisa, waduh, bagaimana saya bisa menghadapi situasi ini. Bagaimana anak saya yang ada di luar kota, apakah dia aman sekarang seperti ini. Dan ada pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang khawatir. Nah saudara, pada sementara ibu ini sedang bekerja, tapi pikirannya masih bisa. Ya. Nah ini adalah pemikiran yang negatif. Tapi perenungan firman Tuhan adalah siang dan malam. Berarti kita juga bisa fokus pada saat kita merenungkan firman Tuhan. Berarti kita menerima perkataan Tuhan seperti ini. Perkataan Kristus. Kita menerima dan akhirnya pada saat kita telah menerima sampai suatu titik di mana perkataan firman itu memenuhi semua pikiran kita. Setelah memenuhi semua pikiran kita, akhirnya keluar dari perkataan kita. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan tentu akan keluar juga dengan perkataan kita. Makanya Bapak Yesus Tuhan, banyak orang yang kalau sering dekat kepada firman Tuhan, kita akan lihat, akan mengeluarkan juga kata-katanya menjadi sesuatu yang membangun, sesuatu yang bagus, yang baik. Pada saat setelah perkataannya keluar dari perkataan, akhirnya dia bertindak. Bertindak sesuai dengan apa yang dia dengar. Nah saudara kasih Tuhan, pada saat perenungan itu terjadi, jiwa kita menjadi tenang, betul? Kita ada rasa damai sejahtera. Kita ada Bapak Ibu, kalau
kita ada rasa damai, sukacita, sehingga kita nggak menjadi stres, dan salah satu juga baik untuk kesehatan kita. Dan imun kita juga menjadi baik, sehingga tidak mudah diserang dan tidak mudah diserang oleh sakit penyakit. Dan survei telah banyak membuktikan bahwa kita ketahui bahwa banyak penyakit-penyakit yang timbul karena mulai dari pikiran. Banyak hal yang terjadi karena tekanan. Mulai banyak dari pikiran yang lebih banyak daripada makanan yang kita konsumsi. Tetapi akibat dari pikiran yang membuat orang banyak yang jatuh ke sakit, Bapak kasih Tuhan. Lagi dalam situasi saat ini, mari kita memperkatakan, kita jangan lagi terlalu fokus seperti kita memang gak bisa menghindar. Di mana ada teman-teman mungkin dia memberikan WA, waktu kita pegang telepon, mungkin kita menonton televisi ataupun di semuanya berita-berita. Dan terlalu fokus kepada, akhirnya membuat kita menjadi takut. Ya, kita menjadi khawatir. Dan mari saya mau melalui kesempatan ini, kita menyikapinya dengan membicarakan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, apalagi bukan saja kita menghadapi virus ini, virus corona ini, tetapi kita juga ekonomi yang saat ini sedang benar-benar ada dalam titik yang sulit. Bapak Ibu Tuhan, ditambah dengan keadaan seperti ini, kalau kita tidak mendekatkan diri, kalau kita tidak lagi bisa membaca firman Tuhan, merenungkan, akibatnya kita lebih menjadi tertekan. Ya. Kita berpikir, ada yang katakan situasi seperti ini, bagaimana saya bisa membayar cicilan, bagaimana saya bisa membayar cicilan mobil, ataupun cicilan rumah, atau bagaimana saya bisa membayar karyawan, memberikan tunjangan kepada karyawan karena kondisi seperti sekarang ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, walaupun dalam kondisi sekarang ini kita bekerja keras banting tulang pun tidak bisa apa-apa. Ya, tidak bisa apa-apa. Lebih baik kita lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga membuat pikiran jadi kita tenang. Dan pada saat ini juga Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita belajar mendengar suara Tuhan. Seperti tadi, merenungkan firman. Mari kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Saya mau mengajak terakhir Bapak Ibu, yang tadi jangan kita lupa memperkatakan firman Tuhan. Kemudian yang kedua kita merenungkan. Yang ketiga ayat yang ke-10 dan 11. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Yosua memberikan instruksi kepada pasukannya, kepada pemimpin-pemimpin pasukan. Kemudian dari pemimpin-pemimpin pasukan disuruhnya juga untuk kepada setiap orang-orang Israel supaya pada mereka sebentar lagi 3 hari mereka akan menyeberang sungai Yordan. Berarti mereka harus mempersiapkan bekal. Dan saudara kasih Tuhan, kita juga pada saat ini kita seperti kalau orang Israel mempersiapkan bekal, tapi kita seperti mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Menghadapi ini, mari kita mempersiapkan diri.
Selama ini Bapak Ibu kasih Tuhan, pada saat kita merenungkan, mungkin kita perlu mendengar akhir-akhir ini, mendengarkan pada perenungan kita, apa suara Tuhan untuk kita. Bapak Ibu, kita membaca firman Tuhan ini, kita tahu firman Tuhan ini, Alkitab ini berisi perkataan-perkataan Tuhan. Tapi jangan sampai kita tahu ini adalah hanya berisi perkataan-perkataan Tuhan. Itu tidak salah. Tapi kita mau bawa firman Alkitab ini bukan saja berisi perkataan-perkataan Tuhan, tapi pada saat kita membuka firman Tuhan, seperti itu waktu kita merenungkan, seperti Allah berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Pribadi lepas pribadi. Sehingga kita mau menerima pesan Tuhan. Apa Bapak Ibu, di dalam Mazmur, di dalam Amsal, katakan pasal 1, Amsal pasal 1, ayat yang kedua, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Bapak Ibu, dalam keadaan ini kita nggak tahu, selanjutnya kita juga nggak tahu seperti apa yang akan terjadi. Dan firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 1 ayat 2 sampai ke 4 katakan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kecerdasan. Sehingga waktu kita mempersiapkan diri, Tuhan akan memberikan petunjuk, Tuhan akan memberikan cara untuk bagaimana kita akan menghadapinya ke depannya seperti apa. Percayalah, karena Alkitab ini sampai sekarang adalah perkataan-perkataan Tuhan bukan saja untuk orang-orang Israel, tapi juga untuk kita semua. Dan sampai sekarang Dia masih berbicara kepada kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, pada saat ini juga kita sedang merefleksikan diri bahwa nilai kesehatan dan keselamatan itu begitu penting. Bapak Ibu, kita nggak bisa sombong. Ada satu nilai yang sangat berharga yang namanya kesehatan. Setelah kita dengar apa pesan Tuhan, apa yang harus kita lakukan kembali, ada satu hal bahwa Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa mungkin sebelumnya kita menukar kesehatan kita dengan kerja, lupa waktu, lupa keluarga, lupa semuanya. Dan hari ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita juga bahwa kesehatan itu sangat berharga. Ya. Dan saya Olimpiade yang seharusnya dilakukan di Tokyo di Jepang tahun 2020 ini, bulan Juli, dan para peserta ada negara Kanada dengan tegas bersama Australia katakan bahwa mereka tidak akan mengirim peserta mereka ikut Olimpiade ini. Kenapa? Karena kepala negara yang katakan bahwa keselamatan dan kesehatan manusia lebih penting daripada event olahraga 4 tahun sekali yang terakbar di dunia pun tidak sebanding dengan kesehatan dan keselamatan. Bapak Ibu, bahwa Tuhan ingin mengajarkan kita juga bahwa kesehatan dan keselamatan itu begitu berharga. Mungkin selama ini bahwa kita berpikir
kita nggak peduli. Dan juga kita nggak peduli kepada Tuhan. Mari kita pada saat seperti ini kita kembali. Hubungan kita kepada Tuhan kita lebih erat, ya, bahwa kita hanya di dunia ini hanya sebentar saja, dan keselamatan sampai kita ke surga itu lebih penting dari semua yang ada dalam dunia ini. Kesehatan dan keselamatan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Mari kita juga bersama-sama mau mendoakan untuk bangsa kita Indonesia ini yang bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang ada di garis depan, para dokter, para perawat, dan juga semua relawan yang mereka bahu-membahu untuk mengatasi ini. Mari kita berdoa untuk mereka dan kita berdoa juga untuk bangsa kita Indonesia ini supaya bisa cepat lalu COVID-19 ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin. Haleluya Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar
Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa untuk bangsa kita, Indonesia, supaya Tuhan tolong. Bapa dalam surga, kami berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh secepatnya keluar dari masalah COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang ada di garis depan. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, dan relawan, mereka yang sedang berjuang, mereka sedang ada untuk menghadapi para pasien, dan Tuhan menolong mereka. Tuhan membungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dan Tuhan memberikan mereka untuk kekuatan dan kesehatan, dan bisa menyelesaikan dan bisa menangani semuanya ini dengan baik Tuhan. Dan Tuhan buka jalan bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga menolong kepada kami semua. Supaya kami lebih lagi berfokus membicarakan tentang firman Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan, iman kami boleh timbul. Dan kami tidak mengalami kepanikan, kekhawatiran. Dan kami juga tidak mengalami ketakutan. Apalagi kami mengalami Tuhan tekanan. Tapi kami mengalami kelegaan Tuhan. Karena firman-Mu yang akan membebaskan kami. Menyegarkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu, atas ibadah kami. Dan sebentar kami Tuhan menyelesaikan ibadah kami ini. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, terimalah kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Roh Kudus membakar setiap kami. Menaikkan